Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukran lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan la ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Na'am ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan pembacaan kitab Khulasatul Fawaid wal Qawaid min Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sampai pada Al-Haditsus Sadis, hadis yang ke-6. Silakan seperti biasa ya Ustaz Reza yang membaca. Cik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-Haditsus Sadisu an Abi Abdillah An-Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihatun la ya'lamuhunna. Ini yang di buku ya. Oh ya, ini di buku Mustabihat. Mustabihatun. Wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi faman ittaqa asyubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal khima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu rawahul Bukhari wa Muslimun. Dilanjutkan ya. Lughatul hadithi bayyinun ma'naha ya'ni zahirun qala innal halala bayyinun wal haramu bayyinun ya'ni zahirul tahrimi wat tahlili. Itu innal halala bayyinun wal harama gitu ya. Karena inna ini masih di sini ya, karena ada waw atofnya ini. Waw atof. Namun iya. Al kalimatu mushtabihatu ma'naha ay mushkilatun la tattadikhu fiha al halla walal haramat. La tattadihu fiha al hilla walal haram walal hurmata. La tattadikhu fiha al hilla walal hurmata. Al kalimatu istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Ma'naha ay salima dinihi wa 'irdihi min at-ta'ni fihima. Al kalimatu al hima. Ma'naha al mawadi'ul al-mahmiyatu. Al-kalimatu yarta'u fihi ma'naha ay ta'kulu minhu mashitahu. Fawaidu mustanbatatun minal haditsis sadisi. Itu ay ta'kulu minhu mashiyatuhu gitu ya. Yarta'u fihi ma'naha ay ta'kulu minhu mashiyatuhu. Fawaidu mustanbatatun minal haditsis sadisi. Awalan al-hadithu dalilun ala ahammiyati al-inayati bil qalbi wa anna alayhi salahul jawarihi. Thaniyan al-hadithu dalilun ala anna al-asya'a tanqasimu ila thalathati aqsamin. Halalun wadihun mithlu akal al-khubza. Haramun wadihun hurmatuhu mithlu al-khamru waz-zina. Mustabihun
mushtabihun fin nafsi wa tataraddadu nafsi fihi bainal hilla Wa tataraddadun nafsu wa tataraddadu nafsu fihi bainal khilli wal hurmati fanaqulu al insanu fihi lahu halatani. fanaqulu al-insana fihi lahu halatan. Ustaz. Fanaqulu al insana fihi lahu halatani. Al halul fadilatu ay yabta'idu 'anis syubuhati wa natijatu hadhil halati al fadilati istabra'a li dinihi wa 'irdihi la yatakallamun nasu fi dinihi wala fi 'irdihi. Al halatul mazmumatu mithlu ar-ra'i alladhi yar'a hawla al-manatiqi al-mahmiyati yaqulu lastu dakhilul manatiqi al-mahmiyati lakinna hawlaha. Yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yushiku an yarta'a fihi, ya'ni an ta'kulul masyiyata min hadhil mahiti min hadhil mahmiyati an-nafsi tunsaqu limithli hadha. Tunsaku ya. Tunsaku limithli hadha. Qawaidu mustanbatatun minal hadithis sadis. Awalan qa'idatun fiqhiyatun saddu dzara'i ilal muhramati ilal muharramati wa tahrimil wasaili ilaiha, bima'na kullu syai'in yusalu ilal muharrami fahuwa muharram. Ya, kullu syai'in yusilu ila muharramin fahuwa muharram. Kullu syai'in yusilu ila muharramin fahuwa muharramin. Ya, Mithlu muharramun. syakhsun yaqulu kullama madhusat. Iya, syakhsun yaqulu kullama sahartu. Syakhsun yaqulu kullama sahartu tafawuta alai tafutu alayya salatul fajri. Tafutu alayya salatul fajri naqulu lahu as-sahru mahrumun laka. Muharramun laka. As-sahru muharramun laka. Thaniyan qa'idatun fil hayati. Al-qalbu amirul badani bisolahihi yasluhu. Au takunul qa'idati bilafzi akhar. Au takunul qa'idatu bilafzi akhar. Al-inayatu bi'ilmil qalbi qabla amalil jawarihi. Iya. Nah, hadis ke-6 ini ya. Berkaitan dengan perkara yang samar-samar. Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Di sini ada kalimat dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang mushtabihat, yang samar-samar. Jadi hakikatnya ya, sesuatu yang mushtabihat itu tidak ada di dalam syariat kita. Karena apa? Dalam syariat itu kita telah mendapatkan keterangan tentang yang halal maupun yang haram secara keseluruhan. Tidak ada dalam syariat kita itu sesuatu yang remeng-remeng, itu tidak ada, gitu ya. Semuanya halal dan haramnya jelas. Yang menjadikan umurun mustabihat ini, yang menjadikan perkara itu menjadi samar-samar, itu adalah karena apa? Karena tingkat pengetahuan manusia yang berbeda-beda terhadap agama, ya. Penyebabnya adalah apa? Sebabnya adalah
karena tingkat ini ya, pengetahuan manusia yang berbeda-beda. Bisa dibaca ya. Sebab karena tingkat pengetahuan manusia yang berbeda-beda terhadap agama. Itu yang menjadikan perkara umurun mustabihat, perkara-perkara yang samar-samar. Karena hakikat daripada perkara yang samar dalam agama sekali lagi tidak ada, karena agama ini sudah jelas, semuanya wadih. Yang halal jelas, yang haram jelas. Oleh karena itu disebutkan Nabi SAW, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, ini ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya, banyak manusia tidak mengetahuinya, mengetahui status halal atau haramnya perkara mustabihat tadi, gitu ya. Dan banyak pula yang mengetahui. Ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya'lamuhunna katsirun minan nas. Belum biasa pakai ini. Banyak manusia yang tidak tahu gitu ya, banyak manusia yang tidak tahu ya. Tapi banyak juga manusia yang tahu gitu ya. Bahwa perkara ini jelas halalnya atau jelas haramnya. Nah gitu. Makanya kemudian ada satu permasalahan dalam agama. Sekelompok manusia mengatakan ini jelas halal. Sekelompok yang lain mengatakan masih syubhat buat saya, kan gitu ya. Masih samar-samar buat saya. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan kedua golongan manusia ini berbeda dalam perkara tersebut. Tapi pada hakikatnya sekali lagi syariat itu tidak ada yang mustabihat, tidak ada yang samar-samar. Semuanya halalnya jelas, haramnya pun juga jelas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Siapa yang menjaga dari perkara syubhat, maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Jadi Nabi SAW ya mengajarkan kepada manusia tentang segala hal ya dalam bersikap, terutama di dalam agama. Ketika berkaitan dengan yang halal dan yang haram, itu kita telah diajari apa yang harus dilakukan. Kalau yang halal ya lakukan, kalau yang haram tinggalkan, kan gitu ya. Nah, tentunya ya karena tiap manusia memiliki tingkatan yang berbeda dalam pengetahuan agamanya, maka nanti akan muncul perkara yang tidak dia pahami apakah perkara itu halal ataukah haram. Yang disebutkan dalam hadis ini umurun mustabihat. Nah, Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, mendapati dalam suatu permasalahan itu ada perkara yang tidak kau ketahui kejelasan halal dan haramnya, maka sikap yang terbaik adalah diajarkan Nabi ini. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Siapa yang berhati-hati dari syubhat ini, dia tinggalkan, maka dia sungguh telah ya terjaga agama dan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubhat. Nah, sebaliknya Nabi mengatakan, dan barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, kalau ada perkara-perkara syubhat, pokoknya langsung aja diterjang. Enggak apa-apa, paling juga halal misal gitu ya. Maka yang terjadi apa? Waqa'a fil haram. Akan banyak dia terjerumus ke dalam yang dilarang. Nah, jadi di sini ya Nabi mengajarkan kepada kita untuk menyikapi perkara-perkara yang kita tidak ketahui status halal dan haramnya itu, atau kita masih meragukan status halal haramnya, untuk kita menjaga diri darinya. Ya, karena kalau orang itu misalnya ya dalam keadaan mendapati syubhat, dia meninggalkannya. Ternyata yang syubhat itu hukumnya secara agama adalah haram. Maka jelas untuk keselamatan agama dan kehormatannya dia telah terselamatkan, kan begitu ya. Kalau seandainya yang dia dapati hukum yang syubhat tadi yang dia tinggalkan ternyata ya adalah halal, maka
dia ketika meninggalkan yang halal karena syubhat, karena khawatir terjerumus ke dalam yang haram, karena belum tahu perkara itu adalah termasuk perkara yang halal, maka itu pun juga membuat kehormatan dirinya menjadi lebih baik. Dan sikap dia dalam berhati-hati di dalam agama juga menjadikan dia baik di dalam agama. Paham maksud saya? Jadi seperti itu. Karena ada namanya sikap warok. Warok itu sikap berhati-hati dari yang haram. Yang kata para ulama, seseorang tidak akan sampai pada tingkatan warok yang tinggi atau bahkan tingkatan bertakwa yang tinggi sampai dia meninggalkan sebagian perkara yang mubah atau halal, ya, karena takut terjerumus ke dalam perkara yang haram. Bisa dimaknakan di sini adalah meninggalkan perkara yang benar-benar mubah, ya, karena khawatir terjerumus ke dalam perkara yang haram, karena hal itu bisa mengantarkan orang itu kepada yang haram. Atau bisa maknanya, ya, adalah dia meninggalkan perkara yang hakikat hukumnya itu mubah, tapi karena dia menganggap hal itu termasuk perkara syubhat, karena belum mengetahui tentang hukumnya, maka dia pun meninggalkannya demi untuk tidak terjerumus ke dalam yang haram. Maka dia sudah berada di atas sifat ketakwaan yang tinggi. Nah, kalau orang bermudah-mudahan ketika mendapati syubhat selalu diterjang dengan alasan hukum asal itu halal gitu ya, hukum asal itu mubah dan seterusnya, dikhawatirkan justru dia akan terjerumus ke dalam yang haram. Ya, justru masuk ke dalam perkara yang diharamkan. Karra'i yar'a haulal hima. Jadi Nabi memberikan gambaran, ya, gambaran seperti apa orang itu jika dia tidak berhati-hati dari yang syubhat. Nabi memberikan perumpamaan seperti orang yang mengembalakan kambingnya atau hewan ternaknya itu haulal hima, di antara apa? Al-hima, di antara al-mawadhi'ul mahmiyah. Jadi tempat yang terjaga, tempat yang dijaga, yang dilarang ada orang lain atau hewan lain untuk masuk ke tempat itu, daerah larangan gitu ya. Yushiku an yarta'a fihi, ya, hampir-hampir akan menjadikan ta'kulu minhu masyatuhu. Jadi masyah itu hewan ya. Hewan-hewan ternaknya itu akan makan dari rumput tempat yang terlarang itu. Nah, gambaran Nabi ini sangat gamblang ya untuk menggambarkan bagaimana status syubhat itu yang selayaknya untuk kita tinggalkan. Persis seperti orang yang mengembalakan kambing yang sudah dekat dengan tempat larangan. Namanya kambing itu nggak bisa dikasih tahu kan gitu ya. Di situ ada tertulis dilarang makan rumput di sini gitu, katakanlah begitu. Kambing tidak akan membacanya. Selama makanan yang ada di sekitar tempat terlarang tersebut habis, kemudian di tempat terlarang itu masih ada rumput yang hijau, maka kambing akan lari ke tempat yang terlarang, kan begitu. Nah, sama ketika seseorang itu membiarkan dirinya untuk terjerumus ke dalam perkara yang syubhat, maka dia pada hakikatnya telah melampaui satu batas menuju kepada yang diharamkan. Tanpa dia sadari terkadang akan masuk ke dalam perkara yang haram. Kata Nabi di sini waqa'a fil haram. Nah, gambarannya sangat tepat ya. Persis seperti yang dicontohkan Nabi SAW ini. Sehingga yang harus dilakukan apa? Menjauhkan kambing-kambing ini dari tempat yang dilarang. Atau menjauhkan hawa nafsu kita atau diri kita sendiri dari perkara yang syubhat untuk bisa selamat. Jadi kalau ada orang misalnya ya, dia tidak mengetahui tentang satu masalah, dia ragu-ragu, dia kemudian merasa ini syubhat, ya, kelihatannya kok ada unsur-unsur haramnya tapi juga ada unsur-unsur halalnya gitu ya. Akhirnya dia tidak berani untuk memastikan hukum daripada suatu perkara itu. Maka kemudian dia mengatakan ini syubhat buat saya tinggalkan. Maka kala itu dia telah melakukan satu sikap yang benar dalam agama. Meskipun nanti ya tampak bagi dia di beberapa waktu yang akan datang ketika dia terus belajar, ternyata yang dulu saya anggap syubhat, yang saya khawatiri untuk terjerumus ke dalamnya sehingga saya tinggalkan karena keraguan saya, ternyata jelas bagi saya hukumnya halal, misalnya begitu. Dalam kondisi seperti ini dia telah melakukan tindakan yang terpuji.
Nah setelah kemudian Nabi mengatakan ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sesungguhnya bagi tiap-tiap raja itu ada tempat daerah yang terlarang untuk dimasuki. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah sesungguhnya daerah terlarang Allah adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Nah ini kemudian setelah Nabi membicarakan tentang sikap-sikap yang terbaik di dalam menghadapi perkara mustabihat, perkara yang samar-samar, kemudian Nabi memberikan isyarat tentang hati. Artinya jika kamu ingin sampai pada sifat seperti ini, berhati-hati dalam perkara agama, berhati-hati dalam perkara-perkara syubhat, maka seharusnya hatimu menjadi hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa inilah nanti yang akan bisa melakukan hal yang seperti ini. Ya, makanya Nabi kemudian memberikan gambaran tentang hati, ketahuilah dan sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, apabila baik segumpal daging itu akan menjadi baik semua anggota badannya, dan apabila rusak maka akan rusak pula seluruh anggota badannya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwasanya dia adalah qalb, adalah hati. Nah, kita masuk pada fawaid mustambatatun minal hadits sadis. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-6. Yang pertama adalah al-haditsu dalilun ala ahammiyatil inayati bil qalbi wa anna alaihi salahal jawarih. Hadis ini menunjukkan atas pentingnya memperhatikan hati, memperhatikan batin. Karena apa? Wa anna alaihi salahal jawari, ya, dan hati itu merupakan sumber kebaikan anggota badan. Jadi kita jangan kalah sama syaitan ya. Jangan kalah sama syaitan. Syaitan itu Allah katakan di dalam Al-Quran. Kita kan diminta berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Di antara gangguan syaitan itu apa? Al-waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, kan gitu ya. Syaitan itu adalah al-waswas al-khannas. Al-waswas itu makhluk yang suka membisikkan bisikan-bisikan keburukan ke dalam hati manusia secara halus, sehingga membuat hati manusia itu sangat berkeinginan untuk bermaksiat. Al-khannas itu maknanya yang senantiasa bersembunyi. Ya, dikala hati manusia dipenuhi dengan zikrullah, maka syaitan ini akan bersembunyi sambil mengintai kapan hati itu lalai, maka syaitan pun akan menancapkan belalainya kepada hati ini. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan demikian. Ya, intinya syaitan akan masuk ke dalam hati itu dan akan membisikkan was-wasnya. Hanya Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurinnas, yaitu yang membisikkan was-was ke dalam dada manusia, ke dalam hati manusia. Nah, kenapa syaitan kok memasukkan was-was itu ke dalam hati? Karena hati yang menjadi pusat pengendali seluruh anggota badan. Kalau hati itu terpengaruh dengan keburukan, maka anggota badan semuanya akan berbuat keburukan. Kalau hati itu dalam keadaan baik, ya, bertakwa kepada Allah, maka anggota badan pun akan semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini diperintahkan, ya, kita melaluinya untuk memperhatikan betul kebaikan hati. Dengan baiknya hati, maka ketika dia menghadapi perkara mustabihat, dia pasti akan meninggalkannya. Ya. Kemudian yang kedua, al-haditsu dalilun ala anna al-asya'a tanqasimu ila thalathati aqsam. Hadis ini menunjukkan atau sebagai dalil bahwasanya segala sesuatu itu terbagi menjadi tiga. Ya. Yang pertama adalah halalun wadihun, halal yang jelas. Siapapun orang mesti ngerti kalau perbuatan atau perkataan atau perbuatan atau sesuatu itu halal, boleh gitu ya. Seperti aklul khubzi, makan roti, ya. Makan roti itu jelas halalnya. Kemudian ada haramun wadihun, haram yang jelas, ya. Haramun wadihun hurmatuhu, haram yang jelas haramnya. Mithlu al-khamru wa zina, seperti minum khamr dan berbuat zina. Ini jelas haramnya. Orang awam yang seawam-awamnya pun tahu kalau ini adalah perkara haram.
Nah, kemudian ada mustabihun fin nafsi wa tataraddadun nafsu fihi bainal hilla wal hurma. Jadi ada sesuatu yang mustabih, yang samar-samar bagi jiwa dan menjadikan ragu jiwa itu di dalam perkara tersebut. Apakah dia adalah halal ataukah haram? Antara yang halal dan yang haram. Fanaqulul insanu al-insan ini fanaqulu titik dua gitu ya maksudnya ya. Jadi dibaca al-insanu ya. Kalau langsung fanaqulul insan maka pakai fathah fanaqulul insana gitu. Tapi kalau di titik dua gini maksudnya adalah perkataannya gitu ya. Kami berkata gitu. Fanaqulu kami berkata ya, yaitu apa? Al-insanu fihi lahu halatan. Manusia itu di dalam hal ini terdapat dua keadaan. Jadi dalam kondisi ragu-ragu antara yang halal ataukah yang haram, perkara mustabihat, perkara yang mustabihat itu ya, perkara yang halal haramnya enggak jelas ini, itu manusia dalam menyikapinya ada dua keadaan, ya, ada dua keadaan. Dikatakan di sini al-halul fadilatu an yabta'ida 'ani syubhat. Jadi keadaan yang paling utama adalah menjauhkan diri dari syubhat, dijauhkan syubhat ini. Ya. Dan hasil ya wa natijatu hadhil halatil fadilah, dan hasil dari keadaan yang utama ini hasilnya adalah ini. Istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Ya, yaitu akan selamat agama dan kehormatannya. La yatakallamun nasu fi dinihi wala fi 'irdihi. Manusia tidak memiliki ya bahan untuk membicarakan tentang kondisi agamanya maupun kehormatannya. Ya, apalagi kalau perkara mustabihat itu, perkara yang syubhat ini, itu menjangkiti banyak manusia. Hanya orang-orang tertentu dari kalangan orang alim yang mengerti bahwa hal itu halal atau haramnya gitu ya. Tapi kebanyakan manusia menganggap itu adalah perkara yang samar-samar, syubhat. Nah, kalau orang itu meninggalkannya, maka dia akan selamat agama dan kehormatannya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk dibicarakan oleh orang. Orang akan tidak membicarakan tentang kondisinya kala dia meninggalkan perkara syubhat itu. Bahkan orang akan mengatakan orang ini sikapnya benar, ya. Dia menghadapi sesuatu yang meragukan dia meninggalkannya karena khawatir terjerumus ke dalam yang haram. Berarti dia benar-benar orang yang menjaga agamanya dan kehormatannya. Nah, gitu. Tapi kalau ada orang yang terjerumus ke dalam syubhat dan orang-orang yang membicarakannya pun juga memahami hal itu adalah syubhat. Apalagi kalau orang-orang yang lain memahami hal itu adalah haram, maka orang akan mengatakan, bagaimana ini fulan ini? Kok dia bermudah-mudahan dalam perkara yang diharamkan? Atau kok bermudah-mudahan dalam perkara syubhat yang bisa jadi hal itu adalah terlarang? Mana kehormatan dia, mana muruahnya, mana penjagaannya kepada agamanya dan seterusnya gitu. Maka akan kehilangan apa? Kehilangan kemuliaannya di sisi manusia, dan juga tentunya hal ini akan memudahkan dia untuk terjerumus ke dalam yang terlarang. Kemudian yang kedua adalah al-halatul madhmumah, keadaan yang tercela. Mithlul ra'i alladhi yar'a haulal manatiqil mahmiyah. Jadi seperti orang yang mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar tempat-tempat yang terlarang. Yaqulu lastu dakhilal manatiqil mahmiyah lakin haulaha. Dia mengatakan aku tidak masuk di tempat larangan, tapi aku hanya ada di sekitarnya. Yaqulu Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an yarta'a fihi, yakni an ta'kulal masyatu min hadhil mahmiyah an nafs tunsaku limithli hadha. Jadi hewan ya, al-masyatu tadi, hewan ternak itu akan makan dari tempat yang terlarang ini. Ya. Dan jiwa manusia ini apa? Juga bisa
di apa itu ya, dikiaskan ya, istilahnya begitu ya. Dikiaskan seperti contoh ini ya. Dikelompokkan istilahnya, dikelompokkan atau dikiaskan seperti contoh ini, seperti hewan tadi yang dibiarkan makan di sekitar daerah terlarang, maka mesti akan masuk ke dalam daerah terlarang itu. Sebagaimana jiwa pun, hawa nafsu manusia, syahwat manusia pun juga demikian. Apabila dibiarkan dalam perkara-perkara yang syubhat, maka pada akhirnya dia akan cenderung kepada perkara yang haram. Nam qawaid mustanbatatun minal hadits sadis. Kaidah-kaidah yang kita ambil dari hadis ke-6. Yang pertama adalah qaidatun fiqhiyah, kaidah fikih, yaitu saddud dzara'i'i ilal muharramati wa tahrimul wasaili ilaiha. Menutup ya sarana-sarana menuju kepada yang haram dan mengharamkan wasilah-wasilahnya. Ya, menutup jalan menuju yang haram dan mengharamkan wasilah yang mengantarkan kepada yang haram tersebut. Kalau dalam kaidah yang lain ada disebutkan al-wasailu laha ahkamul maqasidi, kan begitu ya. Wasilah-wasilah itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Nah, di sini juga wa tahrimul wasaili ilal muharramat, mengharamkan wasilah-wasilah menuju kepada yang haram. Karena apa? Karena memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Wasilah itu memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Kalau tujuannya haram, maka wasilahnya pun juga diharamkan. Bima'na, dengan makna ya, kullu syai'in yusilu ila muharramin fahuwa muharramun. Segala sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram, maka sesuatu tersebut menjadi haram. Ya, sesuatu tersebut akan digolongkan sebagai perkara yang diharamkan. Contohnya apa contohnya? Coba saya dikasih contoh. Apa Mas? Mas bangun. Yang selalu bangun. Ojo sing abot-abot. Yang ringan-ringan saja. Nanti garakno bingung nanti. Yang ringan-ringan saja apa ya? Beli HP. Beli HP. Tapi dengan tujuan HP-nya digunakan untuk keburukan, ya, main judi misalnya, ya, judi online misalnya. Niat betul beli HP itu untuk yang haram. Beli HP dengan uang yang halal dan HP-nya jelas statusnya juga halal, itu hukumnya halal. Tapi kalau tujuannya nanti beli HP itu hanya semata-mata ingin pakai judi online misalnya, memang niat untuk itu gitu ya, maka niat yang haram ini, tujuan yang haram ini membuat transaksi dia jual beli HP ini juga bukan jual beli. Ketika dia beli ya maksud saya, beli HP ini menjadi terlarang, menjadi haram. Contoh yang lain, misalnya menggunakan minyak wangi, gampang ya, menggunakan minyak wangi. Tapi dengan tujuan untuk menggait hati si dia, misal gitu ya. Faham Mas Bangun ya? Kok ketokane bingung dewe. Ya. Dia yang haram maksudnya, bukan dia yang halal gitu ya. Maka yang seperti ini akan menjadi haram menggunakan apa? Minyak wangi. Yang awalnya menggunakan minyak wangi adalah sesuatu yang tidak dilarang, tidak diharamkan. Ya, tapi karena niat dan tujuannya untuk yang haram, maka menjadi haram. Wasilahnya menjadi haram. Nah, seperti itu ya. Itu contoh yang sederhana gitu ya. Contoh-contoh yang berat-berat itu malah membuat antum ya terlalu berat nanti. Ini ada contohnya ya. Contohnya ini. Mithlu, contoh syakhsun, orang yaqulu mengatakan, kullama sahartu, setiap kali aku ini begadang, tafutu alayya salatul fajri. Tafutu alayya salatul fajri. Mesti aku ini kehilangan salat subuh, kebablasan, bahkan enggak sholat gitu ya.
maka kita mengatakan kepadanya, naqulu lahu, kita mengatakan kepadanya, as-saharu muharramun laka. Berarti begadang itu haram buat kamu. Ya, begadang itu haram buat kamu. Setiap kali begadang kok terus nggak sholat subuh gitu atau kebablasan sholat subuhnya, maka ya begadang adalah haram buat kamu. Kenapa? Karena mengantarkan kepada kemaksiatan. Kemudian yang kedua, qaidatun fil haya, kaidah dalam kehidupan. Nah, ini ada kaidah-kaidah itu dalam kehidupan ya. Ada kaidah itu untuk pembahasan fikih, ada kaidah yang berlaku umum untuk kehidupan. Dikatakan di sini kaidahnya adalah al-qalbu amirul badani bi salahihi yasluhu. Jadi hati itu adalah pemimpin bagi badan. Dengan baiknya hati, maka akan baik anggota badannya. Kalau ada orang misalnya dikasih tahu, Mbak sampean itu harus menutup aurat pakai jilbab yang benar gitu ya. Orangnya mengatakan, aku tak dulu, memperbaiki hati dulu. Itu benar apa salah? Benar, enggak salah itu. Berarti hatinya sedang sakit kala itu. Ya, kalau dia sulit untuk menerima perintah Allah dan tidak bisa menjalankannya, berarti dia kondisi hatinya sakit. Ya, secara tidak langsung dia telah jujur mengatakan bahwa hatinya sedang perlu diperbaiki. Nah, gitu. Ya, tapi masalahnya dia hanya berhenti sampai situ gitu loh. Enggak mau apa? Memperbaiki hatinya sehingga mau berjilbab. Hanya sekedar dia mengatakan nanti saya perbaiki hati saya dulu. Lah nantinya ini yang menjadikan dia akan terus tetap apa? Hatinya tidak baik dan akhirnya juga tidak akan apa? Berjilbab untuk seterusnya. Yang menunjukkan bahwa hatinya memang tidak benar. Au takunul qaidatu bi lafdhin akhar, atau kaidahnya dengan lafaz yang lain adalah al-inayatu bi ilmil qalbi qabla amalil jawarih. Memperhatikan terhadap ilmu hati sebelum amal anggota badan. Makanya pentingnya apa? Seruan kepada tauhid terlebih dahulu sebelum yang lain, itu karena ini tujuannya. Ya. Makanya Nabi SAW di masa pertama kali mengajak manusia itu untuk berubah, yang pertama kali dirubah apa? Ketauhidannya. Iya, ketauhidannya. Jadi kalau tauhidnya bagus, keimanannya bagus, maka yang terjadi akan menghasilkan apa? Ketaatan kepada Allah SWT. Makanya Ummul Mukminin Aisyah kan pernah mengatakan, kalau seandainya Nabi itu mengawali seruannya dengan jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mabuk-mabukan, istilah gitu ya. Larangan-larangan terlebih dahulu yang dilarang, maka mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkannya. Ya, tapi ketika pertama kali yang diserukan adalah kalimat la ilaha illallah untuk meluruskan hatinya, memperbaiki hatinya, maka setelah baik hatinya itu, maka akan mudah untuk meninggalkan berbagai macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini asar jam berapa ya? (14.27) kurang 9 menit lagi, 8 menit lagi. Nah, kita lanjutkan ya. Hadis yang ke-7. Silakan Ustaz Reza dibaca. Al-Haditsus Sabi' An Abi Ruqayyah Tamim ibn Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslimun. Lughatul hadithi al-kalimatu a'immatul muslimin, ma'naha a'immatud din wa a'immatus sultah wa immatu sultati a'immatud dini hum al-ulama'u
wa immatus sultati hum muluku wal umara. Fawaidu mustanbatatun minal haditsis sabi'i. Awalan dalilun ala ahammiyati an-nasihati faj'alaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hiya ad-dini hiya ad-dinu kulluhu. An-nasihatu lillah an yamtathila li awamirillahi jalla wa ala wa an yata'abbadullaha jalla wa ala wa yu'mina billahi jalla wa ala al-iman al-kamil. An-nasihatu li kitabihi an yu'minu bi an ma fi kitabillahi wa an yu'mina bi anna ma fi kitabillahi huwa kalamullahi jalla wa ala haqiqatan wa an yuqima hududahu wa hurufahu wa tilawatahu wa tadabburahu. An-nasihatu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hiya al-imanu bima jaa bihi wa tasdiquhu wal imtithalu li awamirihi wal bu'du amma hiya anhu. An-nasihatu li amma naha anhu. An-nasihatu li a'immatil muslimina hiya adamul khuruji alaihim wad-dukhuli fi ta'atihim wa ta'atuhum fima umuru madamu annahum 'alal haqqi wa amrihim 'alal haqqi wa aidan irsyadihim lima fihi khairin. Wa amruhum 'alal haqqi wa aidan irsyaduhum lima fihi khairun. Wa aidan irsyaduhum lima fihi khairun. An-nasihatu li'ammatil muslimina irsyaduhum lima fihi khairun wa kafful adza anhum. Thaniyan hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala ta'allumil khairi qulna liman. Qawaidu mustanbatatun minal haditsis sabi'. Awalan qa'idatun fi mu'asyaratin nasi ad-dinu qa'imun ala at-tanasuhi la at-tafadduhi. Thaniyan qa'idatun fit tawjihi wal irsyadi al-bada'atu fil ahammi thummal ahammi li'annahu qala an-nasihatu awalan lillahi fahuwal ahammu thumma li kitabihi thumma li rasulihi wa hakadha. Wa hal al-kitabu ahammu minar rasuli la syakka annahuma mutalazimani lakinnal kitaba mustamirrun wa huwa baina aidina war rasuli tuwfiya. La syakka annahuma mutalazimani lakinnal kitaba mustamirrun wa huwa baina aidina war rasulu tuwfiya. Naam. Al-haditsus sabi'u an Abi Ruqayyah, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihatu, agama itu adalah nasihat. Jadi kata ad-dinun nasihah itu menunjukkan bahwa an-nasihah itu adalah bagian yang paling penting dalam agama gitu ya. Disebutkan ad-dinu an-nasihah gitu ya. Seperti seseorang mengatakan, kalau dalam hadis yang lain ya, Nabi mengatakan al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Padahal kita tahu rukun haji tidak hanya wukuf di Arafah kan gitu ya. Menunjukkan bahwa wukuf di Arafah adalah sangat
penting, menjadi salah satu inti yang paling utama di dalam ibadah haji. Demikian pula an-nasihah. Disebutkan dengan bentuk yang seperti ini bahwa an-nasihah itu adalah bagian inti di dalam agama atau termasuk bagian daripada inti agama yang sangat penting gitu ya. Qulna, kami berkata, liman, untuk siapa? Qala lillah. Ya, nasihat itu untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina, dan untuk imam-imam kaum muslimin, wa amatihim, dan kaum muslimin secara umum. Lughatul hadis, al-kalimatu a'immatul muslimin, pemimpin-pemimpin muslimin, maknanya adalah a'immatud din, pemimpin-pemimpin agama, wa a'immatus sultati, dan pemimpin-pemimpin pemimpin-pemimpin penguasa maksudnya. A'immatud din humul ulama. Ya, a'immatud din, pemimpin agama adalah para ulama, dan pemimpin sulta, kekuasaan, mereka adalah al-muluk wal umara, ya, para raja dan para pemimpin. Ini sudah mau asar ya. Insyaallah ini yang fawaid mustanbathah min hadis sabi kita baca setelah salat asar. Naktafi lahuna subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermanhaj salaf ini ya gitu. Ada yang lain. Ya kalau dilihat Hamas ini manhajnya enggak karuan kan itu ya. Kayaknya kok enggak lewat mereka nih. Atau kalaupun mereka, ya mungkin suatu ketika nanti Allah jadikan mereka sadar kan gitu. Loh kenapa? Kok pindah? Oh enggak terasa ya? Eh? Kenapa? Iya, tak tahan. Apa sih? Apa itu? Ya jelas lah, kaitan dengan agama. Lah Allah itu menetapkan peperangan Muslim dengan Yahudi itu peperangan agama, bukan peperangan karena wilayah tanah, enggak. Politik apalagi. Gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar mereka menjajah wilayah Palestina, enggak, tapi perkara agama. Perkara agama. Yang kebetulan gitu ya, perkara agama sekaligus adanya penjajahan yang dilakukan mereka. Gimana, kita mulai ya? Oh belum. Nah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kembali untuk hadis yang ke-7 ya. Fawaid mustanbatatun minal haditsis sabi'. Faidah-faidah yang diambil dari hadis yang ke-7, yang pertama adalah dalilun ala ahammiyatin nasihati. Ya. Hadis ini sebagai dalil untuk menjelaskan tentang pentingnya nasihat. An-nasihah itu apa sih artinya? An-nasihah itu secara bahasa dari kata an-nushu. An-nushu itu artinya murni gitu ya. Al-khulus, murni. Jadi maksud an-nasihah itu adalah kebaikan yang murni yang diberikan kepada pihak yang dinasihati. Itu an-nasihah. Kebaikan yang tulus, yang murni untuk yang dinasihati. Itu makna dari an-nasihah. Faja'alaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hiya ad-din kulluhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan an-nasiha itu adalah agama secara keseluruhannya. Makanya disebutkan ad-dinun nasihah. Nah, bentuknya itu ya. Lafadznya itu ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ya. Ini menggambarkan pentingnya an-nasihah. Kemudian disebutkan di sini ya, an-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah, yaitu an yamtatsila li awamirillah.
yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah Jalla wa'ala, wa an yata'abbadallaha Jalla wa'ala, dan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah Jalla wa'ala, al-iman al-kamil, dengan keimanan yang sempurna. Iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu iman yang bagaimana? Iman yang mencakup al-imanul wajib wal imanul mustahab. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai iman ya, iman itu ada yang aslul iman atau wajibul iman, ada yang kamalul iman. Aslul iman, dasar atau pokok iman, ada kamalul iman, kesempurnaan iman. Kalau pokok iman itu yang menjadikan seseorang tetap di atas keislaman. Jadi pokok keimanan itu tidak ada, maka tidak ada pula keislaman pada dirinya. Itu aslul iman. Nah, sedangkan kamalul iman itu kesempurnaan iman. Dan kadang kita menemukan ada dalam hadis itu peniadaan iman kepada seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat tertentu. Seperti Nabi mengatakan misalnya la yusriqu sariqu hina yusriqu fahuwa mu'min. Tidaklah orang yang mencuri itu ketika dalam mencuri dia dalam keadaan beriman. Wala yazni zani hina yazni fahuwa mu'min. Dan tidaklah dia ini apa? Seorang pezina itu berzina ya, ketika dia berzina dalam keadaan dia beriman. Ya, wala yashrabul khamra hina yashrabu fahuwa mu'min. Dan tidaklah dia minum khamr, orang peminum itu minum khamr ketika dia minum dalam keadaan beriman. Nah, ini bukan berarti menghilangkan aslul imannya, bukan menghilangkan pokok atau dasar keimanannya. Tapi ini adalah meniadakan kamalul iman, meniadakan kesempurnaan iman. Ya, jadi jangan kita menggunakan metodologi khawarij ya untuk memahami hadis-hadis seperti ini. Mereka beranggapan bahwa yang namanya ditiadakan keimanan ketika orang melakukan dosa besar berarti apa? Tidak ada iman sama sekali. Sehingga orang yang mencuri, kemudian apa? Berzina dan seterusnya, dia masuk kategori tidak beriman. Nah, tidak demikian. Karena dalam hadis yang lain diterangkan atau dalil yang lain diterangkan bahwa orang yang melakukan dosa-dosa besar selama bukan kekufuran dan kesyirikan masih dalam kategori dia seorang mukmin yang beriman kan gitu ya. Nah, sehingga apa yang dihilangkan di situ berarti hilang apa? Kesempurnaan imannya. Seperti contoh misalnya la yu'minu ahadukum hatta yakuna hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Lafadznya kan gitu ya. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya berupa kebaikan apa yang dia inginkan untuk dirinya, apa yang dia sukai untuk dirinya. Nah, kalau misalnya ada orang enggak mengamalkan hadis ini, ya, untuk dirinya kebaikan, untuk orang lain dia tidak menginginkan kebaikan untuk orang lain, tapi tarafnya tidak sampai kepada kekufuran dan kesyirikan. Apakah terus kemudian ditiadakan semua keimanannya? Kan tidak gitu ya. Berarti yang dimaksud di sini peniadaan keimanan adalah keimanan yang sempurna, kamalul iman. Sedangkan aslul iman, pokok keimanannya tidak hilang. Nah, kamalul iman, kesempurnaan iman atau al-imanul kamil, iman yang sempurna itu tercakup dua hal. Ada di dalamnya itu dua hal, yaitu al-imanul wajib dan al-imanul mustahab. Jadi segala perkara-perkara yang diwajibkan dan perkara-perkara yang dianjurkan, disunnahkan itu dilaksanakan oleh seorang mukmin ini. Sehingga apa yang terjadi? Dia berada di atas keimanan yang sempurna. Keimanan yang sempurna. Jadi an-nasiha untuk Allah, kita tadi memaknai an-nasiha tadi adalah suatu kebaikan yang murni yang disampaikan kepada pihak yang lain atau pihak yang dinasihati gitu ya. Jadi kata nasihat itu jangan dimaknai seperti bahasa kita ya. Kata nasihat di sini jangan dimaknai seperti bahasa kita. Kalau bahasa kita memaknai nasihat itu kan menyampaikan wejangan kan gitu ya. Ini tidak, maksud an-nasihat di sini bukan begitu. An-nasihat yang dimaksud di sini adalah
kita mengharapkan atau memberikan kebaikan yang tulus kepada orang lain, kepada pihak yang dinasehati. Ya. Itu maknanya. Sehingga ketika kita an-nasiha lillah berarti kita tulus untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu maksudnya. Nah, sehingga untuk memberikan yang terbaik yang murni ikhlas karena Allah ini adalah dengan cara bagaimana? Ya dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya, beribadah kepada Allah sebaik-baiknya, beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna. Nah, gitu. Kadang orang itu salah paham ya dengan kata an-nasiha ini, sehingga ketika an-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah, itu pikirannya masa Allah butuh dinasihati kan gitu ya, dengan bahasa kita, terjemahan kita gitu. Padahal tidak begitu maksudnya. Harus dikembalikan makna an-nasiha ini kepada makna yang syar'i. Kemudian an-nasihatu li kitabihi, nasihat untuk kitabnya. An yu'mina bi anna ma fi kitabillahi wa kalamullah jalla wa ala haqiqatan. Ya, kita beriman ya, yaitu beriman bahwa apa saja yang ada di dalam kitab Allah itu adalah kalamullah. Adalah ucapan perkataan Allah secara hakiki. Wa an yuqima hududahu, dan menegakkan batas-batasnya, hukum-hukumnya. Wa hurufahu, dan huruf-hurufnya, maksudnya dengan membacanya. Wa tilawatahu, dan tilawah membacanya. Wa tadabburahu, dan mentadabburinya. Ini diantara bentuk an-nasihah li kitabihi. Kemudian an-nasihatu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nasihah untuk Rasulullah. Hiyal iman bima ja'a bihi, mengimani dengan segala apa yang datang dari beliau. Wa tasdiquhu, dan membenarkannya, segala kabar, berita apapun ya datang dari Nabi itu dibenarkan, diyakini. Wal imtithalu li awamirihi, dan mewujudkan, menjalankan segala perintah-perintahnya. Wal bu'du amma naha anhu, dan ya al bu'du jauh ya atau menjauhkan diri dari apa yang beliau larang ya darinya. Itu an-nasihah li Rasulillah. Kemudian an-nasihatu li a'immatil muslimin, nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Hiya adamul khuruji alaihim, tidak boleh keluar ya dari ketaatan atas mereka. Tidak boleh keluar dari ketaatan mereka, maksudnya membangkang. Apalagi apa? Apalagi memerangi, ini tidak boleh ya, memerangi kepada pemimpin kaum muslimin, baik pemerintah muslim atau para ulamanya, hatta meskipun zalim ya. Waddukhulu fi ta'atihim, dan masuk ke dalam ketaatan kepada mereka. Wa ta'atuhum fima amaru madamu annahum 'alal haq, dan ketaatan terhadap mereka itu di dalam apa yang telah mereka perintahkan selama mereka berada di atas kebenaran. Kalau seandainya perintah mereka itu di atas kebatilan, maka tidak kita dengar dan tidak kita taati. Tapi tidak boleh keluar secara mutlak dari ketaatan kepada mereka. Ya. Keluar secara mutlak itu tidak boleh. Tapi kalau keluar pada perintah ya, atau keluar daripada ketaatan kita kepada suatu perintah yang menyelisih syariat, maka ini yang harus dilakukan ya, jika perintah itu menyelisih syariat. Wa amruhum 'alal haq ya, wa amruhum 'alal haq, dan perintah mereka di atas kebenaran, mentaati mereka di atas perintah mereka yang sesuai dengan kebenaran. Wa aidan, dan juga irsyaduhum lima fihi khairun, yang memberikan petunjuk kepada mereka terhadap apa yang baik di dalamnya. Ya, maksudnya memberikan nasihat. Nah, nasihat ini bahasa kita ya. Memberikan nasihat, wejangan kalau kita memiliki kemampuan untuk menegakkannya. Kemudian yang berikutnya an-nasihatu li'amatil muslimin, nasihat untuk muslim secara umum, yaitu irsyaduhum lima fihi khairun wa kaful adha anhum, memberikan bimbingan petunjuk kepada
mereka gitu ya, terhadap apa yang di dalamnya ada kebaikan. Wa kaful adza anhum, dan mencegah, menahan diri dari mengganggu mereka. Menahan lisan, menahan tangan, menahan perbuatan kita dari melakukan keburukan kepada mereka. Nah, ini adalah an-nasihah ya. An-nasihah lillah, li kitabihi, li rasulihi, li a'immatil muslimin wa a'ammatihim. Kemudian yang kedua, hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala ta'allumil khair. Semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam mempelajari kebaikan, dalam mempelajari agama. Dari mana ya kita mendapati pelajaran ini, poin ini, yaitu dari perkataan sahabat. Qulna, kami berkata, liman, untuk siapa? Ya. Jadi ketika Nabi menjelaskan ad-dinun nasiha, ad-din agama itu adalah an-nasiha, maka para sahabat ingin menambah keterangan dari hal itu. Kami mengatakan apa? Liman, untuk siapa? Ini menandakan ada semangat dari mereka untuk menuntut ilmu agama, karena ingin menambah keterangan lebih jelas tentang kalimat Nabi ad-dinun nasiha. Nah, kemudian qawaid ya, mustanbatatun min hadzal hadis. Kaidah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama adalah qaidatun fi muasyaratin nas. Kaidah di dalam berinteraksi bersama manusia. Muasyaratun nas itu berinteraksi bersama manusia, bergaul bersama manusia. Yaitu ad-dinu qaimun 'ala tanasuhi lat tafadhuhi. Jadi agama itu dibangun atau berdiri di atas at-tanasuh, saling memperbaiki satu dengan yang lain, saling memberikan kebaikan dan perbaikan satu dengan yang lain. Bukan at-tafadhuh, bukan saling membongkar aib masing-masing atau keburukan masing-masing. Ibaratnya itu saling membangun, bukan saling meruntuhkan, ini ya bahasa kita ya. Jadi seperti itu. At-tanasuh la tafadhuh. Ya, agama itu ya berdiri di atas at-tanasuh, saling ya memberikan kebaikan satu dengan yang lainnya, bukan saling mengorek aib dan keburukan di antara satu dengan yang lain. Jadi kalau misalnya ya ada at-tafadhuh, perilaku at-tafadhuh, saling merendahkan, menjatuhkan satu dengan yang lain, tapi berbungkus agama, maka pada hakikatnya agama berlepas diri dari hal ini. Gitu ya. Adapun kalau seandainya sifatnya itu ya adalah demi untuk perbaikan dan tanpa mengorek aib, celah dan semacamnya, dengan penuh adab dilaksanakan at-tanasuh ini, maka agama itu berdiri di atas hal yang seperti ini. Ya, bukan berarti kemudian tidak ada nahi mungkar, enggak, tetap harus ada nahi mungkar, tapi nahi mungkar tanpa merendahkan, tanpa mencela, tanpa menjatuhkan kehormatan yang dicegah ya perbuatan dosanya dan seterusnya. Jika dia adalah sesama mukmin ini. Kemudian yang kedua, qaidatun fit taujihi wal irsyad. Kaidah di dalam memberikan taujih, arahan dan petunjuk. Yaitu al-bada'atu fil ahammi tsummal aham. Memulai dari yang paling penting kemudian yang penting berikutnya. Li'annahu qala nasihatu awalan lillah. Karena ya Nabi mengatakan bahwa nasihat yang pertama itu diperuntukkan untuk Allah. Fahuwal ahammu. Ya. Sedangkan hal ini adalah yang paling utama, paling penting. Tsumma li kitabihi, tsumma li rasulihi wa hakadha. Kemudian ya pada perkara paling penting berikutnya, yaitu kepada kitabnya, kemudian kepada rasulnya, dan demikianlah ya. Jadi memberikan arahan, bimbingan, ya, petunjuk itu berikan mulai dari yang paling penting, paling utama. Makanya dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW yang pertama kali diserukan adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, karena itu adalah perkara yang paling penting dari yang paling penting setelahnya.
Nah, kemudian dikatakan di sini wahalil kitabu ahammu minar rasul, dan apakah Alkitab itu lebih penting daripada Rasul? Maka Syekh mengatakan la syakka annahuma mutalaziman. Ya, tidak diragukan bahwasanya keduanya itu saling melazimi atau enggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Lakinnal kitaba mustamirrun, akan tetapi Alkitab itu sifatnya itu berlaku terus menerus, terus berjalan, terus ada di tengah umat kan gitu ya. Wa huwa baina aidina, ya, dan Al-Qur'an atau Alkitab itu berada di hadapan kami. War rasulu tuwfiya, sedangkan Rasul sudah meninggal dunia. Makanya diutamakan Alkitab dulu baru Ar-Rasul, karena Alkitab ini sifatnya akan terus menerus menyertai umat, sedangkan Rasul hanya sampai pada saat para sahabat saja. Nah, ini yang menjadikan mengapa Alkitab itu didahulukan. Ya, an-nasihah li kitabihi didahulukan daripada an-nasihah li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai sini ada pertanyaan insyaallah untuk hadis ke-8. Kita akan baca pada pertemuan berikut. Ada pertanyaan? Atau ditutup dulu dah? Iya, ditutup dulu ya. Nah, kita tutup dulu. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.